Cek baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi contoh membuat website yang bisa mengupload file. Saya akan memberi contoh membuat website yang bisa mengupload file, berbagai macam file seperti PDF, image, atau video. Kita mulai saja. Saya sudah membuat Django project. Ini saya beri nama aset. Dan kalian lihat sendiri di sini. Bentar, saya hapus dulu ini. Oke, kita mulai. Setelah kita membuat projectnya, kita coba membuat app. Pertama, Python manage.py start app. Saya beri namanya home. Setelah dibuat app home, kita masuk ke home. Di sini kita buat satu file baru bernama urls.py. Saya menggunakan nano seperti gini, from django.urls import path from import views, agar semua function yang kita buat di views nanti bisa terhubung dengan URL file ini. Lalu kita buat petanya, URL patterns sama dengan list, save, exit. Setelah itu kita coba lihat di sini, kita masuk ke models, kita buat modelsnya dulu. ctrl shift K untuk menghapus satu baris di Visual Studio Code. Kita buat kelas dulu. Kelas, saya beri nama kelasnya adalah node, n-nya besar, node sama dengan models.model. Lalu di sini buat filenya, file sama dengan jangan file. Kita buat ya sudahlah, file saya sama dengan models.file field kurung buka kurung tutup. Lalu kita buat upload to. Nah, ini upload to, saya masukkan filenya nanti ke folder bernama file saya di sini aja, sudah cukup. Saya juga ingin menambahkan title karena saya ingin mengupload file ini melalui admin panel yang dibuatkan oleh Django. Jadi kita buat title biar mudah dibaca nanti di admin panel. Title sama dengan models.char field kurang buka turun tutup, max length sama dengan 100, panjangnya 100. Lalu kita membuat pengembalian nilai agar di dalam admin panel title saja bisa dibaca dengan baik. Return self.title. Setelah membuat modelsnya, masuk ke views. Di sini ctrl shift K untuk menghapus satu baris. Kita panggil models database yang kita buat tadi, models import semua. Bintang di atas sama dengan import semua. Di sini kita ambil semua objek di dalam database dengan cara membuat function bernama home. Lalu di sini adalah request titik 2, saya beri node sama dengan node.objects.al. Ini digunakan untuk memanggil semua data di dalam database yang bernama node. Lalu kita buat main agar di render ke dalam HTML. Caranya node bentuk string, lalu kita panggil node variabel di atas. Lalu kita kembalikan nilai return render request
koma home.html. Saya masih belum membuat filenya sama foldernya, jadi sabar saja. Lalu kita render main ini dari sini, kalian lihat ini list. Kita sekarang masuk ke apa ini namanya ya, intinya terminal. Di sini kita membuat folder. Saya beri nama foldernya adalah templates. Saya masuk ke folder templates. Lalu di sini saya membuat file bernama home.html sesuai dengan yang di atas. Save exit. Saya turun satu baris. Setelah itu masuk ke URL. Sini kita masukkan path kosong atau jadi bisa menjadi home directory paling awal di sebuah website. Di sini kita masukkan views.home, name sama dengan home. Saya beri nama link ini adalah home. Kita save. Setelah itu masuk ke admin. Ctrl Shift K menghapus satu baris. From .models, import semua. Bukan, import node aja. Nah, di sini kita registerkan models database kita di admin.py, admin.site.register, kurung buka kurung tutup node. Save. Setelah itu saya masuk ke setting.py. Kita setting dulu yang dari atas, yaitu installed apps. Kita masukkan apps yang kita telah buat tadi. Saya beri nama appsnya adalah home, ini home. Lalu di templates-nya kita daftarkan nama file templates yang kita buat tadi, templates namanya. Lalu di sini kita buat media URL. Sebentar, media URL ini, media URL sama dengan /media/, lalu media root sama dengan os.path.join, kurung buka kurung tutup, base directory, bisa kita panggil gitu, saya panggil base dir, media bentuk string. Kita save. Kita cek apakah ada yang kurang. Oke. Kita lihat aja nanti, jika ada yang kurang Django akan secara otomatis memberitahu kita. Include from Django .conf kita import aja dulu, import settings from Django .conf .urls .static import static. Oke. Lalu di sini kita panggil URL yang kita buat tadi di dalam app yang bernama home, di home directory. Kita include untuk memanggil semua URL map yang kita buat di dalam home.urls. Kita beri koma, lalu kita beri tambah di sini untuk menambahkan kita sebut variabel di dalam list URL patterns. Kita beri nama, kita panggil static kurung buka settings .media URL,
dokumen root sama dengan settings.media root media root. Oke, save settings.media URL, dokumen root settings.media root. Oke, setelah itu kita coba Python manage.py make migration. Kita coba cek. Oke, migrasi sudah dibuat, tinggal membuat database-nya. Python manage.py migrate. Oke, data yang dibuat oleh make migration dipindah ke dalam database. Setelah itu kita membuat akun dulu, membuat akun menggunakan di dalam Django, yaitu dengan Python manage.py create super user, enter. Setelah itu saya buat namanya adalah root, email address-nya kosong, passwordnya saya beri nama Tor. Oke, di bypass saja passwordnya karena passwordnya username yang saya buat tadi ini adalah root, passwordnya Tor. Itu sangat lemah, banyak sekali orang yang memakai username dan password itu. Oleh karena itu Django meminta saya untuk mengganti password tersebut karena terlalu lemah. Tapi ya, ini cuma untuk contoh, saya y aja. Setelah itu Python manage.py run server dijalankan. Saya sudah masuk ke linknya. Oke, sudah masuk. Sekarang mengatur template. Di sini buat template dasar yang dibuatkan oleh Mehmet, lalu kita tampilkan semua data dari dalam database menggunakan for loop, itu dengan for node in node. Untuk setiap database item di dalam database yang bernama node, di dalam node yang ini adalah node.object.al. Kalian bisa lihat di sini views.py. Nah, ini node sama dengan node.object.al. Untuk setiap objek yang di dalam ini panggil atau urutkan. Kita panggil dengan cara ini. Sebentar, saya sedikit lupa nama itemnya. Ini title file saya. Oke. Node.title, panggil data bernama node.title, lalu panggil data bernama node.file saya .url agar dipanggilkan URL-nya. Sebentar, saya panggil menggunakan href aja, jadi kita bisa buka filenya nanti. Saya taruh ke sini, saya beri nama hrefnya ini adalah ini filenya, save, exit. Setelah itu kita refresh. Oke, tidak ada perubahan karena saya masih belum membuat perubahan. Saya masuk dulu ke admin, saya beri nama Budi karena saya tadi membuat nama Budi. Password bukan Budi, root, passwordnya adalah Tor. Tekan enter dan save. Nah, ini kita buat objeknya dulu. Saya beri nama titlenya ini file baru. Saya cari file yang mau saya upload. Saya coba upload
screenshot ini, open, saya save. Coba kita cek di website kita. Ini filenya, kita coba tekan. Nah, seperti yang kalian lihat, saya bisa mengupload file menggunakan Django dan Django panel. Ini kan, coba saya membuat file baru. Coba sebentar. Masuk ke home, saya masuk ke add. Sebenarnya kalian bisa menggunakan ini sih, save and add another. Saya cuma mau coba-coba aja. Halo, oke. Saya beri nama halo, oke. Lalu kita masukkan ini, file bernama asus zenbook2.png. Saya save. Coba kita refresh lagi. Oke, sebentar, saya kasih break. Save, refresh. Nah, ini yang tadi, ini file baru, yang lama, ini yang baru. Halo, oke. Saya lihat, oke. Kita coba jika menggunakan HTML image. Kita coba sih, kita cari dulu HTML image W3 School. Cara terbaik untuk baca HTML ya saya baca melalui sini. Nah ini kita copy aja, kita masukkan ke HTML, lalu source-nya kita ganti menggunakan ini, copy, lalu pastekan di sini, paste. Coba kita refresh, apakah gambarnya ditampilkan atau tidak. Oke, seperti kalian lihat, gambarnya bisa ditampilkan. Sekian contoh dari saya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya, dan sampai jumpa dan terima kasih.